Silakan Pak. Selamat pagi, salam. Kami dari alumni Semansa Angkatan 1969, seangkatan dengan almarhum, pada hari ini datang juga untuk mencoba memberikan penghiburan kepada keluarga atas kepergian daripada Bapak dan Ibu kalian. Kami adalah sahabat-sahabatnya. Kami dulu semasa SMA berada dalam satu ruangan yang sama. Jadi kami ingin juga menyampaikan rasa duka cita kami. Tapi kami nggak mau berduka cita seperti orang yang tidak beriman. Kami berduka cita dengan berinisiatif melakukan ibadah. Baik, kita akan menyanyi yang pertama, song leader. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita kasih menjadi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Bapak atas penyertaan pada saat ini. Bapak memberikan waktu dengan keluarga yang ditinggalkan Pak tadi dan bersama kami dari sahabat-sahabatnya Suara Gracia Semansa Anak 9. Pada masa hidupnya Pak Rajiman ini benar-benar telah berbakti menuruti segala perintah yang diberikan kepadanya dalam hidupnya melaksanakan. Lebih-lebih dari kami, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, hidup Suara Gracia secara terus-menerus. Kami sangat merasa kehilangan salah satu teman kami yang tadinya selalu dengan kasih sayang mengajak kami bersekutu untuk tetap bersatu dengan Bapak. Telah kau panggil, tapi kau panggil sahabat kami juga bersuka cita karena kematian adalah salah Tuhan. Karena di masa hidupnya beliau telah berbuat sesuatu memuliakan nama. Bahkan kami semua yang di Semansa Anak 9 yang bernaung di Suara Gracia senantiasa dibimbing dan terus tidak bosan-bosan. Terlebih-lebih kami tahu ada juga komunitas-komunitas lansia yang tetap dihimpun Pak
kerajinan ini untuk bersekutu, untuk setiap hari kami harus relasinya kami pelihara. Bapa di surga, yang pula kami semua yang hadir di sini, kami merasa juga bahwa dan atas tuntunan kami dapat hadir di sini. Keluarga dan kami semua kiranya untuk hari-hari ke depan, Bapak sertai kami dengan segala kasih-Mu untuk melaksanakan tugas-tugas kami, agar semua apa yang kami perbuat, kami ucapkan, kami pikirkan, kami lakukan menjadi kemuliaan semua di atas nama-Mu, Bapa. Doa dan permohonan ini kami sampaikan atas nama Anak Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Keluarga dari teman kami, sobat kami, almarhum Rajiman Harigan, untuk ibu dan keluarga, anak-anak, inilah kami, teman daripada almarhum. Kalau dulu kami waktu di SMA mengatakan ini cimen. Begini Ibu, kalau kesan dari kami waktu kami masih satu kelas di kelas 3 SMA 1, ada grup kami yang kami buat Kopi Pasca, Korps 3 pas 2. Jadi kami lihat sekarang teman kami almarhum ini sangat berbeda sekali dulu dengan sekarang, sangat berbeda, 360 derajat berbeda. Jadi kalau saya selalu bertelepon dengan almarhum, dia nggak pernah terus mematikan HP-nya 5 menit, 10 menit, 1 jam kami, dan dia mengatakan kepada saya, itu firman Tuhan adalah kehidupan kita. Bacalah itu tumpal. Saya, nama saya Stupar Stombu, dan saya juga selalu kalau ketemu dengan dia selalu lari-lari. Tetap hari Selasa disuruhnya saya datang kemari dari siang. Makanya saya bilang, wah sekali. Jadi kami semua rekan-rekan ini, ada yang dari Jakarta juga, ini kami dari Medan, soal Gracia ya, Kristen, sangat terkejut sekali. Kenapa? Sehatnya almarhum ini. Setelah kami tahu kemarin dari Jakarta menelepon saya, ada izin ya atau mau coba cek dulu. Aduh, saya jauh dari rumahnya. Sebetulnya saya di kota karena hari Minggu. Kabarnya teman kita cuma sudah berangkat, sudah panggil itu Pak. Nggak ada. Saya tahu, saya lihat WA semua diam, nggak ada apa-apa. Saya telepon, itu juga saya telepon. Jadi oke lah, aku datang kemarin. Sampailah saya jam 5 sore di sini. Saya lihat, bukan rupanya. Saya tanya saat kamu di sini di depan, apa memang Pak Karajiman sudah ambil oleh Tuhan? Iya. Kenapa? Sakit apa dia? Memang dia hanya tabrakan. Gimana? Tabrakan. Saya tidak terdalam tabrakan di dengan apa itu, cuma tabrakan. Jadi kesan kami waktu di SMA, Bu, di samping itu ini Bang Cimen ini selalu gembira aja, gak ada masalah. Bukannya orang pintar, saya juga bukan orang pintar, berubah. Jadi kalau pada soal berhasil membuat acara kebaktian yang di Danau Toba, dia kami suruh untuk berkhotbah, dia mau langsung, mungkin mau. Tapi maunya kita ajak seluruh angkatan muda, tak mungkin lah kita yang 9 lebih datang kita berkhotbah. Ini semua firman Tuhan yang diberikan kepada kami untuk membimbing kami agar kami bisa
untuk mengikut dia lah paling tidak. Jadi itulah Bu, kepada anak-anak, jauhkanlah semua yang lama-lama dan ingatlah Tuhan, hanya Tuhan lah yang bisa memimpin kita untuk dalam kehidupan kita. Gak ada yang lain, serahkan aja diri kita kepada Tuhan. Itu aja. Itulah pesan dari saya, dan kita baiklah tahun Moriate Oras. Terima kasih. Angkat lagi pujian kita. Molo adong tinggi pajupan. Kalau ada waktu yang berjumpa di masjid. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memberikan kehidupan kepada seorang sahabat kami sebagai seorang manusia yang berbuat kehidupannya yang tidak sia-sia. Sebenarnya Tuhan, sebagai manusia kami kehilangan orang yang kami cintai, tetapi sebagai orang percaya kami bersuka cita karena kehidupan yang telah memancarkan Kristus berakhir dengan baik dan terus memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan rencana ibadah singkat kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Roh Tuhan hadir di dalam pertemuan yang kecil ini. Amin. Salam. Saya sedih. Saya banyak perintah
berinteraksi dengan almarhum. Jadi saya melihat dia dari mulai kami SMA sama, saya tahu dia SMA di mana. Kemudian setelah tamat SMA, dia masuk ke AKB, Kapol ya. Saya masuk sekolah di ITB. Kemudian kami sama-sama tamat. Beberapa kali kami bertemu, beliau di markas di Kelapa II. Saya di Senayan. Dan di dalam perjalanannya beliau ini bertugasnya banyak sekali. Dia itu bukan polisi yang administratif, tapi adalah polisi yang memang menghadapi kekerasan. Beliau pernah diterjunkan di Timur Timur, kemudian dia juga pernah bertugas di Papua, dan terakhir di Jakarta dia bertugas di Metro Wakapolres Metro. Kebetulan rumah saya itu di Jalan Senopati, sangat dekat ke kantor beliau. Jadi saya melihat dia bagaimana perilakunya sebagai mahasiswa yang katakan secara materi nggak punya apa-apa lagi, masih banyak kenakalan-kenakalan remaja. Terus dia di tempat, singkat kata kalau kawan-kawan tadi bilang berubah 360 derajat, sebenarnya itu benar, tapi itu kurang pas secara Alkitab. Inilah yang namanya lahir baru. Kawan-kawanku tadi bilang, karena memang kita lihat SMA dia bagaimana, sekarang dia mengakhiri pertandingan itu bagaimana. Saya nggak melihat dia kecelakaan apa bagaimana. Tuhan panggil. Regimen Taigan, waktumu telah tiba. Ketika Tuhan memanggil, tiada seorang pun dari antara kita yang bisa menunda 1 detik sekalipun. Jadi itulah yang kita alami. Dia telah menjadi buah. Saya melihat rekamannya bagaimana kegiatan manusia di sini. Terus menerus dan rutin, konsisten. Terus terang kami punya grup sekolah Gracia, kita ada berapa? Sekitar 35 orang. Jadi dari seluruh angkatan 69 yang Kristen itu kami kumpul di dalam satu wadah. Anggotanya cuma 35, itu pun mundur maju. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Tapi beliau angkatan 69 seorang diri, saya melihat waktu terjadi acara-acara itu mungkin lebih dari 200 lansia kali berkumpul. Jadi kita berkumpul 35 lawan 1 orang. Dia buahnya dia itu 200. Kita masih segini. Kami sangat terpanggil mungkin. Jadi pada kesempatan ini saya terus terang nggak pernah di dalam benak hidup saya berpikiran bahwa suatu ketika saya akan menyampaikan firman di hadapan jenazah almarhum sahabat baik-baik ini. Karena itu saya ingin membacakan 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak bisa dibelenggu, tidak terbelenggu. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sidang pergabungan yang saya hormati, saya ingin memberikan sedikit mengenai ayat ini ya. Pertama, ini adalah kisah tentang Rasul Paulus memberikan kepada muridnya Timotius. Rasul Paulus itu tahu waktunya sudah hampir pergi. Ini adalah babak-babak terakhir dari kehidupannya. Jadi kesulitan daripada Rasul Paulus waktu itu adalah dia tahu dia sudah harus pergi,
tapi dia mau meneruskan estafet kepada penerusnya. Inilah kalimat-kalimatnya. Karena saya juga melihat, saya terus terang sebagai manusia nggak bisa berpikir bagaimana penerus daripada Primbana setelah almarhum pergi. Saya tahu putri-putrinya dan ada ibu yang masih bisa membimbing, tetapi tentu tidak selengkap, tidak sehebat ketika beliau itu masih ada. Ini sama dengan yang dihadapi. Kebetulan sebenarnya kalau di Alkitab itu diceritakan si Timotius ini satu orangnya nggak terlalu pandai, ya. Dia nggak pandai. Rasul Paulus itu berburu ke sekolah-sekolah yang tertinggi yang pernah ada. Jadi bagaimana orang udah mau akhir hidup menyampaikan ajaran Kristus tapi orangnya nggak terlalu pandai. Kedua, ini juga kesehatannya agak sakit-sakit. Ketiga, kurang pemberani juga, jadi agak lengkap. Nah, kita lihat pesan bagaimana. Jadi karena itu dia bilang ayat 8 ini pendek aja pesan si Paulus, gak usah banyak cerita-cerita. Dia bilang ceritamu nanti kalau kau mau menginjili cuma satu, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Itu aja dia bilang, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Itu aja lah ceritamu, pendek aja, jangan panjang-panjang, karena dia takut panjang-panjang lari itu barang. Nah, dia di sini memulai ceritanya Yesus Kristus yang telah bangkit. Jadi dia cerita bukan Yesus lahir di Bethlehem terus salib, bukan cerita duka-duka dulu, tapi dia cerita tentang kemenangan. Ya, dia udah bangkit kekuatan supaya si Timotius ini bergairah, bersemangat. Bahwa Yesus udah bangkit. Dia nggak memulai dengan Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba, terus Yesus lahir disalibkan di Golgota, bukan. Itu yang kayak kalau orang salah imannya nggak kuat bisa seolah-olah itu cerita kekalahan. Tidak, karena ini orang agak-agak juga, akhirnya nggak tinggi-tinggi banget, jadi harus kasih langsung Yesus bangkit. Dia bilang itu. Dan Yesus itu siapa? Dia bilang itu anak Daud. Jangan lari-lari lagi, bukan dari Tuhan yang lain, anak Daud. Itulah yang kau beritakan dalam Injil. Ya, pendek aja dia bilang, singkat sekali. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Semua pemberita Injil tidak ada yang tak menderita. Omong kosong bilang bahwa pemberita Injil itu bersuka cita, kaya raya. Tidak ada duka cita, tidak. Karena Alkitab berkata demikian. Almarhum saya tahu persis, secara materi dia cukup, tapi dia harus melakukan sesuatu yang bukan menikmati, bukan menghabiskan, bukan memuaskan nafsu kehidupan duniawinya, bukan. Dia melakukan sesuatu. Dan kita lihat yang berikutnya, siapa itu? Ya, dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu karena dia percaya meskipun dia ditahan, apapun dia dihambat, dia tahu firman Tuhan ini tetap estafet itu harus sampai. Dan yang terakhir ayatnya adalah karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi di Primbana ini paling sedikit yang saya lihat itu ada 200 orang lebih orang-orang pilihan Allah. Itu yang membuat dia nggak bisa tidur. Injil itu harus disampaikannya kepada orang-orang pilihan Allah. Pilihan Allah itu past tense. Tuhan telah memilih jauh sebelum penciptaan dunia. Penderitaan itu present tense. Tapi ya tutup di ayatnya yang terakhir itu, dia akan diberikan kemuliaan, mahkota kemuliaan, itu future tense. Jadi almarhum ini dia sangat khawatir, dia sih udah mengalami itu. Saya udah bilang dia lagi lalu, dia tahu persis. Dan dia tahu kepadanya diberikan orang-orang pilihan Allah, nggak tahu caranya gimana melalui lansia. Dia ingin mereka itu juga sama seperti dia. Jadi itulah semangat daripada firman Tuhan kepada kita hari ini. Kami berharap semoga satu keluarga beroleh penghiburan yang sejati, penghiburan dari Roh Tuhan. Baik-baiklah kalian, khususnya kepada anak-anaknya, tunjukkan bahwa kalian betul-betul bisa membawa bendera Primbana
Kalau nggak sama ya lebih hebat lagi daripada yang dulu. Jangan banyak tempat begitu pendirinya sudah nggak ada langsung jadi redup. Ya. Tapi inilah yang dialami sampai sekarang. Ternyata Alkitab itu sampai ke kita juga kan. Padahal itu dari Rasul Paulus. Ya. Jadi si Paulus tadi pesan-pesan seperti itu nyampe juga ke kita di sini. Ya. Saya kira demikian aja mungkin firman yang saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita angkat lagi pujian kita, lagu El Shaddai. Baik Pak, silakan. Dari Ibu Raziman, silakan. Shalom, puji Tuhan pada saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama bersyukur masih diberi kesempatan untuk menikmati segala kehidupan yang Tuhan berikan, diawali dengan ibadah seperti ini.
Rasa syukur ini kita akan rasakan betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu penyayang. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat suamiku tercinta. Dia tidak menderita lagi. Tuhan panggil dengan cepatnya, tidak mengalami penderitaan apapun. Banyak hal-hal baik yang sebelumnya kadang-kadang kita tidak mengerti. Kenapa Bapak begini? Kenapa Bapak begini? Kenapa Bapak begini? Tapi setelah terjadi seperti ini baru kamu mengerti apa tujuannya. Jangan kamu selamat sendiri katanya. Ajak orang lain pun selamat. Itulah yang saya selalu ingat. Jangan mau selamat sendiri katanya. Oh, rupanya seperti ini. Kadang-kadang saya mau meronta, bisa tahan lawan Kristus berapa lama. Memang selalu yang dibagikan adalah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Mungkin kalau aku bilangnya sudah entah sampai kemana, ya. Bukan hanya sampai Aceh dan Papua, saya sampai Amerika dan sebagainya. Tapi begitulah ya. Kalau kadang-kadang ini Bapak Ibu kok dalam kerjaan dan tahan sekali. Karena saya bilang, Pak, pegang Facebook itu jangan lebih dari 2 jam, istirahatlah. Jangan istirahat. Karena anak ini dibilang, jangan mau selamat sendiri, ajak yang lain. Itulah pesan saya, pesan yang terakhir. Walaupun banyak yang kami rasakan saat-saat terakhir ini, pagi jam-jam 1:30 masih kami foto berdua di JW Marriott, kejadian jam 5:30. Almarhum dipanggil pada jam 1:30, jadi hanya dalam jangka waktu 21 jam. Tapi kami semua, seperti yang dibilang sahabat Bapak tadi, ya, sedih itu pasti, ya, shock pasti banget. Sekarang ini masih belum terasa, kami merasa kehilangan, ya. Mungkin besok atau lusa dan sebagainya. Ya, tapi sebagai orang beriman kita harus belajar untuk ikhlas, ya, supaya tidak terlalu menyesakkan. Kita tidak perlu munafik, ya, sesak ini pasti ada, sedih pasti ada. Kita berusaha kuat-kuatkan diri, ya, supaya tidak meledak. Malu saya sama Tuhan kalau seperti itu, Febri. Itulah yang saya rasakan. Katanya ikhlas, tapi kok masih seperti itu, kan? Manusiawi, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang jauh-jauh datang. Terima kasih banyak Mas tentang almarhum dengan segala kebaikannya. Mohon maaf jika ada hal-hal, karena Bapak ini suka slow, suka bercanda. Saya waktu pacaran pun memang bercandanya saya ingat. Kalau dia nggak datang 1 hari saya nggak bisa ketawa. Jadi kalau pacaran setiap hari datang pasti saya ketawa. Belum pun saya turun dari atas, di bawah itu kawan-kawan saya sudah kumpul ketawa semua. Saya sudah tahu di lantai 2 itu pasti dia sudah datang. Kalau sudah ramai orang ketawa di bawah, saya sudah tahu pasti grupnya ini sudah ada di bawah. Karena kalau sudah di bawah, ini kan masih bujangan semua, ada TNI, ada Angkatan Laut, ada kepolisian. Tahulah asrama perawat kan? Kalau udah namanya bujangan datang sudah turun semua, gandeng sana, gandeng sini, tarik sana, tarik sini. Nah, seperti itulah ya. Tapi memang dia rajin, hampir tiap hari datang. Sampai ditegur propos. Ya itulah kehidupan kami, ya. Mungkin sebagian ada yang belum kenal anak-anak saya. Ini anak saya yang pertama, Asmara Politarigan. Dan sejak di kandungan sudah kami bikin namanya seperti itu. Ya, ini nomor 2, Mala Yulianti Sarasnita. Nomor 3, Mana Rasnina. Rasnina Tariga belum datang. Yang anaknya baru datang dari Perancis. Kemudian ini Kori Adina Tarigan, AWW Sadayana.
Tapi bapak ini konsekuen orangnya, walaupun dia orang karo, tidak punya anak laki, tidak masalah. Kadang mertua saya baik, mertua tidak, karena seorang beriman ya, tidak harus punya anak laki itu kawin lagi, tidak ada dalam cerita kami seperti itu. Biasanya orang Batak bilang kami tidak ada. Ya. Segala sesuatunya ya karena cinta ya, karena cinta. Ya bukan hanya berdasarkan harus anak laki itu sudah cinta, itu sudah salah. Itulah kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak.